Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Darmawan dengan NIM 2209116087 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester, yaitu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan algoritma, manfaat mempelajari algoritma, dan contoh implementasi algoritma. Untuk topik yang pertama akan kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan struktur data, manfaat mempelajari struktur data, dan contoh implementasi struktur data untuk topik yang kedua. Dan yang ketiga ada definisi dari sequential, selection, dan looping. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan sequential search dan binary search beserta contohnya, apa definisi algoritma tree, penjelasan AVL tree, binary search tree, dan binary heap beserta cara kerja hingga contohnya. Masuk ke yang pertama, yaitu apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang terstruktur dan terdefinisi dengan jelas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Dalam konteks komputer, algoritma adalah serangkaian instruksi yang logis dan terurut yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan komputasi atau pemrosesan data. Manfaat mempelajari algoritma yaitu algoritma dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Mempelajari algoritma dapat melatih kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan merancang solusi yang efisien untuk memecahkan suatu masalah dari yang sederhana hingga yang kompleks. Contoh implementasi algoritma. Algoritma sorting. Salah satu contoh algoritma pengurutan yang umum adalah algoritma bubble sort. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array dengan menukar elemen-elemen yang berdekatan jika tidak berada dalam urutan yang benar. Selain itu, bubble sort. Ada juga algoritma pengurutan lain seperti selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Kemudian ada algoritma searching. Algoritma pencarian digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam koleksi data. Contoh algoritma pencarian yang umum adalah algoritma binary search, di mana data diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari dengan membagi secara berulang koleksi data menjadi yang setengah hingga ditemukan elemen yang dicari. Algoritma pencarian lainnya termasuk sequential search dan hashing. Kemudian ada algoritma tree. Algoritma tree atau algoritma pohon merujuk pada algoritma yang berbasis pada struktur data pohon. Pohon adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui tepi-tepi atau cabang-cabang. Setiap simpul dalam pohon memiliki satu simpul di atasnya yang disebut sebagai induk atau parent, dan 0 atau lebih simpul di bawahnya yang disebut sebagai anak atau children. Kemudian masuk ke topik yang kedua, yaitu apa itu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputasi atau database, sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Manfaat mempelajari struktur data. Mempelajari struktur data dapat membantu dalam mengorganisir dan menyimpan data dengan cara yang terstruktur. Selain itu, dapat memudahkan untuk memproses data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, pengurutan, dan pemrosesan data lainnya. Contoh implementasi struktur data yaitu ada array, linked list, stack, dan queue. Kemudian masuk topik ketiga, yaitu definisi dari sequential, selection, dan looping. Yang pertama ada sequential. Algoritma sequential adalah alur pemikiran yang terstruktur, terurut, pasti, dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Sequential merujuk pada eksekusi langkah-langkah atau perintah-perintah secara berurutan satu demi satu, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua ada selection. Selection atau pemilihan merujuk pada kondisi-kondisi logis yang digunakan untuk memilih cabang eksekusi yang tepat berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam pemrograman, selection biasanya diimplementasikan menggunakan struktur kontrol seperti if, else, atau switch case. Pada dasarnya,
Selection memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan menjalankan blok kode tertentu tergantung pada nilai kondisi yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada looping atau perulangan. Looping atau perulangan merujuk pada eksekusi berulang dari satu atau beberapa blok kode untuk jangka waktu tertentu atau sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dalam pemrograman, looping digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang hingga mencapai kondisi akhir yang ditentukan. Kemudian masuk topik keempat, yaitu apa itu sequential search dan binary search. Sequential search adalah metode pencarian yang sederhana dan langsung. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan dari awal hingga akhir, sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh kumpulan data telah diperiksa. Jika elemen yang dicari ditemukan, algoritma akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Dan jika tidak ditemukan, algoritma akan mengembalikan nilai yang menunjukkan bahwa elemen tidak ada dalam kumpulan data. Kemudian ada binary search. Binary search adalah metode pencarian yang efisien yang hanya dapat diterapkan pada kumpulan data terurut secara teratur, seperti array yang diurutkan dalam bentuk urutan menaik atau menurun. Algoritma ini bekerja secara dengan membagi kumpulan data menjadi setengahnya secara berulang, memeriksa elemen tengah dan membandingkannya dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan pada setengah kanan kumpulan data. Jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan pada setengah kiri kumpulan data. Proses ini diulang hingga elemen yang dicari ditemukan atau setengah kumpulan data yang dicari sedang diproses tidak dapat dibagi lagi. Kemudian contoh sequential search dan binary search. Sequential search, misal kita memiliki array seperti ini: kucing, burung, anjing, dan gajah. Jika ingin mencari elemen anjing, maka pencarian dimulai dari elemen pertama, yaitu kucing. Kemudian perbandingan dilakukan dengan elemen selanjutnya, yaitu burung, begitu seterusnya hingga elemen berakhir. Pencarian akan diberhentikan jika kita telah menemukan elemen yang dicari. Kemudian ada binary search. Misalkan kita memiliki array terurut seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ingin mencari elemen 3, maka pencarian dimulai dengan memeriksa elemen tengah karena elemen tengah sama atau mendekati dengan elemen yang dicari. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan kelima, yaitu definisi algoritma tree. Algoritma tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang terhubung satu sama lain dalam bentuk pohon. Setiap simpul memiliki satu induk dan 0 atau lebih anak atau yang biasa dikenal dengan subtree. Penjelasan, kemudian ada penjelasan AVL tree, cara kerja, hingga contohnya. AVL tree adalah struktur data pohon biner yang menggabungkan fitur pohon pencarian biner dengan penyeimbangan otomatis. Disebut AVL karena pohon ini ditemukan oleh Adelson, Felsky, dan Landis yang merupakan penemu awal dari struktur data ini. Ciri khas AVL tree adalah mempertahankan keseimbangan pohon secara otomatis. Dalam AVL tree, setiap simpul memiliki faktor keseimbangan yang merupakan perbedaan antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan. Faktor keseimbangan ini harus berada dalam rentang min 1, 0, atau 1 agar pohon dianggap seimbang. Jika faktor keseimbangan di luar rentang ini, maka pohon tidak dianggap seimbang. Kemudian ada cara kerja AVL tree, yaitu 1. Setiap simpul dalam AVL tree memiliki faktor keseimbangan yang merupakan perbedaan antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan. Kemudian yang kedua, saat melakukan operasi penambahan atau penghapusan pada AVL tree, faktor keseimbangan setiap simpul akan diperbarui. Yang ketiga, jika pohon menjadi tidak seimbang setelah operasi, dilakukan rotasi pada simpul-simpul tertentu untuk memperbaiki keseimbangan pohon. Yang keempat, terdapat jenis rotasi yang digunakan: rotasi kanan tunggal atau RR, rotasi kiri tunggal atau LL, rotasi ganda kanan kiri atau RL, dan rotasi ganda kiri kanan atau LR. Kemudian yang kelima,
Rotasi dilakukan untuk memindahkan simpul-simpul dengan tingkat keseimbangan yang tidak sesuai agar pohon kembali seimbang. Dan yang keenam, setelah rotasi, faktor keseimbangan setiap simpul diperbarui. Dan jika masih tidak seimbang, rotasi dapat dilanjutkan hingga pohon kembali seimbang. Berikut adalah gambaran untuk contoh AVL tree yang dimana induknya yaitu 6 lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri atau yang biasa disebut min hip. Kemudian masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu penjelasan binary search tree, cara kerja hingga contohnya. Binary search tree atau BST adalah struktur data pohon yang setiap simpulnya memenuhi sifat bahwa nilai pada simpul anak kiri harus lebih kecil daripada nilai simpul anak tersebut. Sedangkan nilai anak kanan harus lebih besar daripada nilai simpul tersebut. Kemudian ada cara kerja binary search tree. Cara kerja binary search tree adalah dengan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai simpul saat ini dan melanjutkan pencarian ke kiri atau anak kanan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Dan berikut adalah contoh binary search tree. Jika kita ingin mencari 3, maka dimulai dari 6, apakah dia lebih besar daripada 6? Jika dia lebih besar, maka dia akan ke kanan, dan jika dia lebih kecil, maka dia akan ke kiri. Begitu seterusnya hingga halaman yang dicari ketemu. Kemudian masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu penjelasan binary heap, cara kerja hingga contohnya. Binary heap adalah struktur data pohon biner lengkap yang biasanya diimplementasikan sebagai array. Binary heap memiliki sifat khusus di mana nilai setiap simpul merupakan nilai yang lebih kecil atau lebih besar daripada nilai di anak-anaknya. Jika nilai di setiap simpul lebih kecil daripada nilai di anak-anaknya, maka nilai itu disebut min heap. Jika nilai di setiap simpul lebih besar daripada anak-anaknya, maka nilai itu disebut max heap. Kemudian ini ada cara kerja dari heap tree, yaitu ketika elemen dimasukkan ke dalam binary heap, elemen tersebut ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan aturan heap. Jika elemen yang dimasukkan lebih kecil dari nilai orang tua atau lebih besar, elemen tersebut ditukar dengan orang tua. Setelah pertukaran, proses dilanjutkan dengan memeriksa dan memastikan aturan heap di bawahnya. Ketika elemen dihapus dari binary heap, elemen teratas dihapus dan elemen terakhir di array digantikan dengan elemen teratas, kemudian elemen digeser ke bawah ke posisi yang tepat dengan memeriksa dan memastikan aturan heap. Kemudian ini adalah contoh dari binary heap yang dimana anak sebelah kiri yang atau min heap lebih kecil dibandingkan dari parents yang 89. Begitu juga dengan sebelah kanan, anak elemen 40 lebih besar dibanding parents yang 89. Sekian penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.